Pak Yudi Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Cuman kantong yang kurang Assalamualaikum sehat, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. mangga. Silakan Kang Gugum, kalebet Kang Gugum. Gimana ini Pak Ako? Gimana kita live dulu atau gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Basir. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya Pak Yudi? Semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah menginformasikan alhamdulillah Syekh Mahmud Silakan masuk Pak Iman. sudah hadir juga bersama dengan kita. Oh, Ya. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Syekhna. Ahlan wa sahlan bikum. Ahlan wa sahlan ya Syekh. Sehat, alhamdulillah. Apa kabar hadirin sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadir juga bersama dengan kita. Oh, Ya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ustaz boleh bertanya ke Ustaz Mahmud? Ahlan wa sahlan bikum. Bertanya apa ini? Silakan. Isi Hamdan. Assalamualaikum Bapak Yayat. Matikan orang kita. Kita ini live dulu apa ya? Nanti ada perintahnya, Bu. Oh. Jangan sampai Kita mengganggu. sekarang ngobrol-ngobrol dulu Bunda. Ngobrol. Live videonya ya? Kalau sudah ada, tapi kalau bisa videonya di on, kecuali yang baterainya habis. Albana Ini videonya kelihatan. dari Mesir. Sudah on. Kami sudah Kak. Udah on. Yang kelihatan. Bapak jadi kelihatan ke sana. Kelihatan Pak Parno. Apa Pak Yudi? Kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jember hadir ini. Siapa itu? Woi, Jember apa kabar? Apa kabar Jember? Alhamdulillah baik. Lafi Jember hadir juga nih. Iya. Bupatinya siapa yang menang Jember? Waduh, saya pernah kenal sama bupatinya nih. Bupati Jember sekarang Bapak Hendi Siswanto. Oh, Bu Faida nggak menang ya? Kayaknya keberuntungan belum berpihak pada beliau. Ya, Mas Wildan silakan. Ustadz Entis. Yang padahal dia banyak membiayai hafalan ya di Jember. Ya. Semoga Allah mengganti dengan kebahagiaan yang lain. Amin, insyaallah. Saya tahun 2016 dulu ke situ. Oh iya. Bapak Ibu, ini ada anak kecil yang akan kiroah pada kesempatan kali ini. Namanya Isti. Sok silakan Isti. Siapa Isti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, 1 cek, 1 2 cek. Pak Yudi boleh dinyalakan dulu mic-nya Pak Yudi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau dipecah jadi 2 Assalamualaikum warahmatullahi. atau pengajian dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, Ya. ini roomnya mau dipecah jadi 2 atau Kayak pahalukum. 1 aja pengajian aja? Bekhair. Pendapat saya sih pengajian dulu, Pak. Aja dulu ya. Ya. Biar lancar pengajian dulu ya. Kalau
roomnya dipecah jadi dua, nanti kegiatannya nggak Dibagi dua acaranya. Yo, jam bicara sudah. Soalnya geredak ini suaranya. Oke ya. Nggak bagus. Cek, Ya. cek satu. Oh, sound systemnya berarti ya. Basir mewujud, Ustaz Basir. Ya. Pecah suaranya. Basir mewujud. Cek satu. Satu. Ustaz Basir mewujud. Pakai handset dulu. Satu cek satu. Oh, pas. Ada Ustaz Jajan. Cek Oh, subhanallah, Allahu Akbar. Halo. Wah, saya mewujud. Ustaz. Yang kau ini itulah main memang. Pak Sony. Ustaz. Oh, Pak. Alhamdulillah, Ustaz Basir. saya sudah ada juga. Saya sudah ada Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kaifa halukum, Syekh? Sehat, alhamdulillah, Pak. Allahu Akbar. Syukran, Syekh. Ala hadirukum. Iya, sama-sama. Ya. Kita Pak Ketua Umum. Halo. Ayah, bisa. Kita ngaji aja dulu ya. Iya, ngaji terus ada ceramah. Ya enggak, maksudnya ruangannya nggak diplit, ruangannya nggak dipecah. Pak Ko yang ngajinya sudah dikondisikan. Pak Ko. Suara Pak Ako pelan. Agak kecil suaranya Pak Ako. Ya. Ya, tak gitu. Numpang ngaosna tos aya Kak Jang, Kang. Sudah ada Pak Jejen. Siap, alhamdulillah. MC-nya sudah ada MC. Sudah Pak Jejen sudah ada. Hadi mana Hadi? Kang Hadi mana? Kang Hadinya mana Kang Hadi? Biar saya naikkan ke atas. Kang Hadi. Apa itu Pak Heri? Berak gitu Pak Heri? Kang Hadi tidak bisa, tapi MC-nya nanti dari sini, dari PP ada. Oh iya, alhamdulillah. Ada Kang Ilham. Oke. Hadi mana nggak bisa. Mic-nya akan kami tutup kecuali yang bertugas sama ini yang bertugas ada. Kalau nggak salah dari Jakarta ya, MC teh. Pak Jejen dengar suara saya? Ya, dengar. Iya, MC-nya berhalangan. Oh iya. Iya. Jadi ada dari PP di sini. Kang Ilham sudah ada di atas. Oke. Ya, mic akan kami tutup dan kajian mulai saja ya, Pak Ako ya. Bapak Ustadz Majelis Suro masih wujud? Ustadz? Insya Allah. Sebentar Pak Ilhamnya masih di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang sadayana. Alhamdulillah Pak Yayat. Saya Bang, saya. Oh, storing Bang. Nah, Kak Yeni dari Sumatera Utara tadi mana dia? Sudah ditutup mic-nya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Saya Bu Yendi nih dari Sumatera Utara. Nah, itu dia. Iya, iya. Dicari Kak. Oh ya, tadi dimutkan sebentar. Ya. Oh. Wilujeng sumping Pak Yayat kumaha damang. Alhamdulillah. Tepang ya di ruang meeting di alam maya ya. Mohon Ibu. Iya. Assalamualaikum hadirin sekalian. Mangga Pak. Nggak teraskeun. Saya mau tanya. Mangga. Ya. Saya mau tanya, kenapa tidak mulai sampai sekarang? Ya? Kenapa belum mulai sampai sekarang? Oh. Mungkin sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Billah, anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang dirahmati Allah. Syukron lillah, hamdan lillah wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Sebelum acara ini saya serahkan ke MC, ada beberapa hal yang kami umumkan dari program PP ITMI yang akan datang. Ini kepada PD dan PW di seluruh Indonesia. Kami dari bidang 2, bidang dakwah, akan menyelenggarakan pelatihan dakwah dan mubalik atau insya Allah nanti panitia akan menyebarkan pengumumannya di grup. Yang kedua, kami juga akan melaksanakan kegiatan kemuslimahan untuk 2 bulan sekali. Lalu yang ketiga, dari PP ITMI juga nanti akan ada program kepemudaan, insya Allah. Kaderisasi ya mungkin. Demikian yang dapat saya sampaikan dari PP ITMI dari bidang 2. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC Kang Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PP ITMI, Bapak Haji Yudi Uspar. Yang terhormat Bapak Ketua Umum PW Jawa Barat, PD Kota Bandung, dan seluruh seluruh anggota ITMI Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bermuajah bil wujud di tempat yang sangat mulia ini, baik di DPP maupun via Zoom virtual. Pada hari ini kita melaksanakan pengajian bulanan ITMI, yaitu dalam bersama-sama tentu kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara demi acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran
yang akan disampaikan, yang akan dilantunkan oleh Ananda tercinta Isti, yaitu yang akan membacakan surah Al-Baza. Ya. Sini Bu, sini Bu. Maju Bu, sini Bu. Silakan duduk. Surah Al-Baza, ya. Silakan kepada Ananda Isti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti. Saya sekolah di SLBNA Pajajaran Kota Bandung. Saya akan membacakan surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru amma mutasodda wa ma alaika la yazakka wa amma ma ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'ata'anhu talaha kalla innaha tazkirah faman sya'a dzakarahu fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah fi safarah bararah utilal insanu ma nutfatin khalaqahu faqaddarahu thumma sabila yasarah mamatahu faqabarah thumma idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih amma sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa wa ambatna fiha habba wa inabahu wa qobba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba atau wa apa matalaku yauma yafirul maru min akhihi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani limri'im minhum yawma idin sya'nun yughni Dhahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarohaquha qatarah ulaika humul kafaratun fajarah sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih untuk Dede Esti yang telah membacakan surah Al-Baza. Semoga baik yang membacakan maupun yang mendengarkan akan mendapatkan rahmat taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum ITMI
pusat, yaitu yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Haji Yudi Uspar, dipersilakan. Ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat peserta pengajian PP ITMI yang dimuliakan Allah, ketua dan anggota Majelis Syuro yang terhormat, saudara-saudara pengurus pusat yang hadir baik secara fisik di sekretariat maupun secara virtual. Terima kasih atas kesediaannya menghadiri undangan ini dan kegiatan ini. Saya selaku Ketua Umum tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk para seluruh jajaran ITMI bahwa kita harus menjaga beberapa hal terkait dengan kewaspadaan. Yang pertama, kita harus senantiasa menyehatkan badan. Karena itu membiasakan pola hidup bersih dan sehat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam. Itu hendaknya semakin kita tingkatkan. Ya. Kita memang perlu ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Tetapi kita juga tidak usah menjadi paranoid. Karena paranoid itu menyebabkan kita berkurang keimanannya. Paranoid itu jadi serba takut, ya, serba salah, gitu. Itu yang pertama. Ntar dulu. Ya, videonya lupa saya nyalakan, maaf ya. Yang berikutnya adalah sehubungan dengan banyaknya isu terkait dengan banyak tokoh-tokoh Islam yang sekarang entah berurusan dengan penguasa. Kita setidaknya mendoakan semoga para ulama yang sedang berurusan dengan penguasa sekarang ini segera diberikan perlindungan oleh Allah. Dan semoga Allah memberikan jalan yang terbaik kepada para tokoh Islam itu. Ya, mari kita doakan itu. Semoga agama Islam tetap berjaya di Indonesia. Yang berikutnya adalah beberapa kegiatan ITMI ya yang perlu diinformasikan. Pertama, seperti yang disampaikan Pak Asep Kosasih tadi, bulan Januari selama 1 bulan penuh akan dilaksanakan daurah mubaligh dan imam lewat Zoom. Yang kedua, insya Allah bulan Februari akan dilaksanakan marketing online dan juga kajian muslimah. Selanjutnya insya Allah Maret dan kesananya nanti akan mencakup juga tentang masalah kepemudaan, kaderisasi, dan beberapa training yang terkait dengan IT. Selanjutnya saya mengajak
kepada seluruh jajaran pengurus wilayah dan daerah, kembali lagi seperti biasa setiap 2 minggu sekali, dari pukul 13 sampai dengan pukul 15 akan dilaksanakan pembinaan organisasi. Karena itu, saya mengajak tidak bosan-bosannya kepada seluruh pengurus wilayah dan daerah untuk ikut serta pada kegiatan pembinaan organisasi lewat grup, forum, komunikasi, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah. Hanya pengurus dan Dewan Syuro ITMI yang diperkenankan ikut. Insya Allah besok jam 13 sampai 15 ada pembinaan dengan materi masih anggaran rumah tangga dan aturan protokoler organisasi. Demikian juga nanti akan dilaksanakan pembinaan kebendaharaan. Oleh karena itu bagi pengurus wilayah yang belum masuk dalam grup forum komunikasi pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan pusat, silakan segera masuk ke grup, bisa melalui admin Pak Sony atau Pak Sahril, nanti dimasukkan. Saya juga mengucapkan selamat Pak ITMI Jawa Barat yang telah menyelenggarakan musyawarah virtual. Perlu diketahui bahwa musyawarah virtual untuk tingkat ormas tunanetra alhamdulillah baru dipelopori oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Pesertanya kurang lebih dengan panitia dan sebagainya 60 orang ya. Dan ini baru dilaksanakan musyawarah oleh ormas ketunanetraan, bahkan MUAS baru ITMI yang mempelopori, khususnya ITMI Jawa Barat. Semoga hal yang lain juga bisa kita laksanakan untuk memberi contoh kepada daerah-daerah. Perlu saya informasikan bahwa Ketua ITMI Jawa Barat yang terpilih masih yaitu Ustadz Happy Septian SAG. Sedangkan Dewan Syuronya, ketuanya Bapak Aidin. Lalu ada Bapak Saifuddin, sekretaris. Anggotanya ada Bapak Haji Dedi Hidayat. Ada Bapak Nasir dari Cianjur. Dan Bapak Dr. Andes Sutisna dari Ciamis. Demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya mengajak kepada seluruh peserta, mari kita simak ya pengajian ini dan mohon ikuti petunjuk host supaya kegiatan berlangsung tertib. Kepada saudara-saudara yang hadir di sekretariat, saya mohon untuk menjaga ketertiban, lalu physical distancing, ya jaraknya mohon diatur. Kemudian saya juga pakai masker untuk yang di atas ya, karena di ruangan itu ruangannya cukup agak pengap kalau terlalu banyak nantinya. Jadi jaraknya diatur. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Budi Uspar yang telah memberikan kata sambutan untuk pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, acara yang selanjutnya yaitu pengajian ceramah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Syekh Mahmud Al-Banna Al-Bishri dari Mesir dan penerjemahnya adalah Ustadz Bashir. Kepada Syekh Mahmud Al-Banna Al-Misri dipersilahkan. Ya Pak.
Ya, Fadhal Syekh, tidak perlu diterjemahkan. Insya Allah Syekh pakai bahasa Indonesia. Ya, baik. Saya cuma sekedar mukaddimah Syekh. Iya, silakan Pak. Ya, kita mukaddimah, kemudian informasikan kepada jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati guru kita pada hari ini, ya Syekh Mahmud Al-Banna Al-Misri, hafizahullah ta'ala anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan kepada beliau, ya, selalu dalam lindungan Allah, dihindarkan dari segala keburukan, diberkahi ilmunya, dan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Selawat serta salam, ya, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita dikumpulkan bersama di tempat ini, ya, dalam kegiatan pengajian rutin bulanan pengurus pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Ya, semoga semua yang hadir, baik yang hadir di Sekretariat PP ITMI Bandung, ya, kita lihat alhamdulillah masya Allah ada beberapa orang yang hadir ikut bersama dengan kita Syekh dalam pengajian ini, ya, di kantor pusat Ikatan Tunanetra Muslim yang ada di Bandung. Demikian pula yang hadir dalam room Zoom meeting ini, ya, kurang lebih sekitar 50 orang, ya, dan juga seluruh rekan-rekan saudara-saudari kita yang tergabung dalam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang ada di seluruh tanah air di Indonesia, mengikuti via radio, Jom Bicara, dan yang lainnya, yang ditayangkan secara live streaming juga, Syekh. Jadi kurang lebih, ya nanti akan diinformasikan kurang lebih berapa jumlah yang hadir, ya, dalam mengikuti kegiatan pengajian kita pada hari ini. Kami informasikan juga kepada semuanya, alhamdulillah, ya, ini satu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, di mana pada kesempatan hari ini, ya, kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa bertatap muka, bisa mendengarkan langsung, ya, arahan ilmu, ya, motivasi pelajaran berharga dari guru kita, ya, Syekh Mahmud Al-Banna Al-Misri Al-Andalusi insyaallah. Ya, jadi beliau asal atau kelahiran dari Mesir, dan alhamdulillah saat ini berdomisili di Indonesia, khususnya di Kota Lampung. Ya, insyaallah kita doakan semoga, ya, beliau dimudahkan juga segala urusannya dan bisa mendapatkan juga kewarganegaraan Indonesia, sehingga saya tambahkan tadi Al-Misri Al-Andalusi. Baik, saudara-saudariku, rekan-rekan yang tergabung dalam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ya, mungkin alhamdulillah semua sudah mengenal atau mendengarkan nama saya. Ya, nama saya Ahmad Basir. Saat ini diamanahi sebagai Ketua Bidang Penyiaran Islam dan Penangkalan Pemurtadan Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Ya, pertama saya mohon maaf belum bisa berkunjung ke semua wilayah dan daerah yang terdapat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Namun semoga Allah mudahkan sehingga insya Allah di tahun-tahun yang akan datang kita dapat mengunjungi pimpinan wilayah dan pimpinan daerah yang ada di seluruh tanah air untuk kemudian bersama-sama, ya, melaksanakan program-program penyiaran Islam sekaligus penangkalan pemurtadan untuk menjaga akidah dan keyakinan kita khususnya yang tergabung dalam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Kemudian selanjutnya sebagai informasi tambahan, insya Allah pada kesempatan hari ini pengajian kita tidak membutuhkan penerjemahan, ya, karena insya Allah Syekh kita, ya, akan menyampaikan tausiahnya, ceramahnya, pengajiannya dalam bahasa Indonesia, ya, yang insya Allah bisa kita pahami bersama nanti. Ya, kalaupun ada nanti mungkin kami tambahkan apa yang memang butuh penjelasan dari bahasa yang beliau sampaikan. Tapi insya Allah secara umum, insya Allah apa yang akan beliau sampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya, ini bisa kita pahami dan kita cerna dengan seksama. Selanjutnya kami informasikan juga kepada guru kita, Syekh Mahmud
Al-Banna Al-Misri Al-Andalusi, ya, bahwasanya alhamdulillah di room ini semua yang hadir adalah tunanetra, ya, teman-teman yang tergabung dalam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ya, termasuk yang tadi membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita semua, ya, Ananda Isti kalau tidak salah, ya, dari SLB juga tunanetra yang membacakan kepada kita surah Abasa, ya, surah Abasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebagai tambahan informasi juga kepada Syekh bahwasanya pengaturan, ya, tartib wa tansik al-barnamij ini semua dilakukan oleh teman-teman tunanetra, ya, dengan kondisi yang ada tidak menghalangi mereka untuk bisa berbuat dan melakukan pengaturan-pengaturan, ya, tansik barnamij, ya, sebagaimana orang-orang yang normal pada umumnya. Sehingga ini satu keutamaan, satu kemuliaan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudari kita tunanetra Muslim Indonesia. Walaupun mungkin ya kami juga ya mewakili atas nama keluarga besar Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, ya, memohon maaf kepada Syekh Mahmud jika dalam room ini, ya, mungkin tidak lazim atau mungkin ada kekurangan-kekurangan yang tidak yang terjadi yang mungkin kita tidak dapati dalam room meeting di grup-grup yang lainnya, ya, sehingga membutuhkan kelapangan dada, ya, pemahaman kepada kita semua karena situasi dan kondisi yang ada. Tapi kita acungkan jempol, ya, salut dan berterima kasih kepada seluruh pengurus dan rekan-rekan yang telah bertugas pada hari ini sehingga kegiatan pengajian pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar insya Allah, dan kita lanjutkan dengan mendengarkan tausiah dan pengajian dari guru kita. Ya, kemudian kami sampaikan sekaligus izin kepada Syekh Mahmud bahwasanya pengajian pada hari ini juga kita rekam dan kita siarkan secara live streaming, ya, di akun Facebook dan medsos, media sosial Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di seluruh tanah air di Indonesia, kemudian via radio yang didengarkan langsung oleh rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudari kita tunanetra Muslim Indonesia yang ada di seluruh tanah air, di seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga ini satu kemuliaan, kalau saya menganggap ini satu kemuliaan, satu keutamaan yang Allah karuniakan, ya, kepada kita untuk bisa berada di tengah-tengah saudara-saudari kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, itu sekedar perkenalan sekaligus informasi-informasi yang kami perlu sampaikan, ya, kepada teman-teman yang hadir dalam room meeting ini. Demikian pula yang mendengarkan, ya, dari para peserta yang ada di seluruh tanah air. Demikian pula informasi yang kami perlu sampaikan kepada Syekh Mahmud, ya, terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya, waktu dan kesempatan seluruhnya saya berikan kepada guru kita, ya, Syekh Mahmud Al-Banna, ya, tanpa penerjemah insya Allah, ya, karena insya Allah akan disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kami harapkan kepada semuanya untuk bisa menyimak dengan baik dan seksama. Kepada Syekh Mahmud, falyatafaddal masykuran ma'jura. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح علينا بفاتحة العلم وارزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Hadirin sekalian, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Amin, ya semoga pertemuan ini menjadi bermanfaat ya Rabbal Alamin Amin. bagi seluruh yang hadir bersama kita di sini di tanah kita Indonesia. Semoga Indonesia selalu tenang-tenang ya Rabbal Alamin dan seluruh umat Islam dan negara Islam ya Rabbal Alamin. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Sangat terima kasih. Dan khususnya terima kasih kepada Mas Heri Mujianto dan siapa yang bersamanya. Masya Allah, saya senang sekali melihat mereka berkumpul belajar dengan Zoom. Masya Allah, itu semangat besar. Semoga mereka bisa bertemu dengan Nabi Muhammad di surga ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya kalian namanya orang-orang yang memiliki semangat besar. Jadi insya Allah hari ini ketika saya panggil kalian, wahai orang-orang yang memiliki semangat besar, memiliki sungguh-sungguh yang luar biasa. Jadi kalian adalah guru kita, bukan saya guru kalian ya. Itu sesuatu yang harus kita belajar dari semua orang, bahwa kalian adalah orang-orang yang memiliki semangat besar. Insya Allah kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang beberapa hal. Hal yang pertama adalah tidak ada orang yang sempurna. Hal yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa semua orang selain syirik. Hal yang ketiga adalah bagaimana kita bertemuan terakhir dengan dunia. Itu adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita mulai dengan tidak ada orang yang sempurna. Itu kaidah atau sesuatu yang harus kita beriman, harus kita percaya bahwa tidak ada orang di dunia itu dia sempurna. Sempurna akhlaknya, sempurna wajahnya, sempurna kecantikannya, sempurna amalannya, sempurna imannya, sempurna mengucapkannya, sempurna apapun. Yang penting harus kita tahu tidak ada orang di dunia itu yang sempurna. Kenapa? Karena sifat sempurna itu khusus para nabi, para anbiya. Dan sempurna itu udah kesempurnaan itu udah kematian udah mati bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita akan mencari orang yang sempurna di dunia itu pasti tidak ada. Semua orang pasti dia orang saleh dan dia melakukan dosa walaupun tidak ada dosa yang besar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua dosa yang besar. Minum khamar, jatuh zina, semua sesuatu yang besar itu Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga kita. Tapi tidak ada orang yang tidak melakukan maksiat dengan hatinya. Pasti hati itu memiliki atau melakukan maksiat. Hati itu melakukan maksiat iri, dengki, dia cemburu kepada orang-orang lain. Pasti tidak ada orang sempurna di dunia itu. Jadi kalau kita akan mencari jodoh yang sempurna itu tidak ada. Kalau kita akan mencari guru yang sempurna itu tidak ada. Kalau kita akan mencari orang tua yang sempurna itu tidak ada. Kalau kita akan mencari teman-teman yang sempurna pasti tidak ada. Kenapa? Karena kesempurnaan itu udah mati bersama para nabi. Udah masuk kuburan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kamu melakukan sesuatu amalan yang baik, amal saleh, jangan syaitan masukin rasa dalam hati kamu bahwa sesuatu itu adalah kurang. Sesuatu itu tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau kita akan ikut syaitan dengan semua sesuatu yang kita melakukannya, pasti kita tidak akan melakukan apa-apa. Tidak ada yang tahu apakah sesuatu itu sempurna atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka sampai hari kiamat mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari kiamat mereka akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Maaf banget ya Allah, kita tidak ibadah sempurna kepada-Mu." Itu siapa yang berkata seperti itu? Itu malaikat
Malaikat yang Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka dari semua maksiat. Malaikat yang tidak melakukan apapun kecuali taat. Mereka berkata, maaf ya Allah, kita tidak taat kepada Engkau yang sempurna. Jadi bagaimana kita hamba Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita manusia yang 50-50, 50% taat, 50% maksiat, atau ada yang 100 maksiat, tapi pasti tidak ada orang sempurna taatnya. Oleh karena itu, harus kita semangat, harus kita selalu mengamalkan yang saleh. Dan ketika kita amal saleh, niat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena siapa-siapa. Akhirnya kita doa, ya Allah, semoga antum menerima apa yang kita melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Semoga apa yang saya melakukannya Allah Subhanahu wa taala kabul. Semoga apa yang saya melakukannya itu ada pahalanya di hari kiamat. Tapi kalau kamu suatu hari udah merasa bahwa apa yang kamu melakukannya itu pasti Allah Subhanahu wa taala udah terimanya, pasti semuanya akan batal. Semuanya akan hilang. Imam Syafi'i ketika udah bertanya kepada gurunya bahwa saya tidak bisa hafal syibat-syibat seperti tadi. Semua riwayat berkata Imam Syafi'i melihat kaki perempuan. Tapi sebenarnya itu riwayat salah. Riwayat itu salah. Tapi kenapa Imam Syafi'i biasanya setiap hari beliau baca satu halaman, satu kali bacanya Imam Syafi'i udah hafal. Halaman buku, halaman Quran, halaman hadis, langsung beliau baca satu kali, udah hafal. Suatu hari Imam Syafi'i udah baca 5 kali, 10 kali, beliau tidak hafal. Terus beliau udah bilang ke gurunya, wahai guruku, kenapa saya tidak bisa hafal syibat-syibat seperti kemarin? Semua riwayat yang terkenal di dunia itu berkata Imam Syafi'i melihat kaki perempuan. Tapi sebenarnya itu salah. Tapi kenapa Imam Syafi'i udah rasa tidak bisa hafal? Karena sebenarnya Imam Syafi'i ketika udah berfikir apa yang dia melakukannya, Imam Syafi'i udah rasa bahwa beliau udah menjadi orang ulama. Imam Syafi'i yang benar-benar orang ulama, dia udah rasa dalam dirinya sendiri bahwa beliau udah menjadi orang ulama. Terus apa yang terjadi? Beliau udah masuk salat maghrib. Beliau udah salah surat Al-Fatihah. Siapa? Imam Syafi'i. Terus orang yang di belakangnya udah bilang, udah perbaiki apa yang benar. Di surat Al-Fatihah bukan surah yang panjang. Salat Isya, Imam Syafi'i udah salah lagi. Salat subuh, Imam Syafi'i udah salah lagi. Salah dengan surat apa? Dengan surat Al-Fatihah. Surat yang kita semuanya hafalannya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i udah rasa bahwa beliau udah menjadi sempurna. Bahwa beliau udah menjadi orang ulama. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri hukuman kepada beliau depan manusia. Tidak boleh kamu rasa kamu menjadi sempurna dengan ilmu. Kamu menjadi sempurna dengan amalan yang baik. Tapi yang wajib kamu melakukannya hanya melaksanakan amal saleh. Akhirnya kamu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah apa yang saya mau. Ya Allah, berikanlah pahala kepada apa yang saya melakukannya untuk antum. Tapi seseorang yang melakukan amalan saleh, tapi dia rasa amal saya pasti Allah Subhanahu wa taala akan terimanya, atau saya udah sempurna, saya udah yakin, Masya Allah semua amal-amal saya udah luar biasa, pasti itu salah satu rasa dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal kamu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya kecuali dengan niat-niat kamu. Apakah niat kamu? Untuk Allah Subhanahu wa taala, atau untuk manusia, atau untuk dunia, atau untuk akhirat, atau untuk apa? Terus dengan niat kamu, apa yang kamu rasa kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasa orang hamba yang lemah, rasa hamba yang masih kurang, atau rasa hamba yang kuat, rasa hamba yang udah sempurna, rasa hamba yang akan masuk surga dengan amalannya. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kepada sahabatnya, hati-hati, tidak ada orang akan masuk surga dengan amalannya.
Mereka sangat heran. Wala anta ya Rasulullah, walaupun antum juga ya Rasulullah tidak akan masuk surga dengan amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, juga saya tidak akan masuk surga dengan amalannya. Itu karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengajar kepada kita bahwa harus kita melakukan amalan yang soleh, tapi minta doa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Semua kita akan masuk surga, pasti akan masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, beriman dengan hatinya, pasti dia akan masuk surga. Tapi itu setelah apa? Setelah kita beriman, yakin bahwa kita akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala udah bertemu dengan seseorang di hari kiamat bertanya, "Wahai hambaku, mau masuk surga dengan rahmatku atau dengan amalanmu?" Dia udah sombong. "Ya Allah, saya mau masuk surga dengan amalanku." Terus Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan dia yang sangat besar atau salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Salah satu nikmat itu adalah nikmat cahaya mata, nikmat kelihatan. Terus akhirnya udah datang. Terus akhirnya Allah Subhanahu wa taala udah melihat bahwa nikmat besar itu, nikmat yang salah satu nikmat itu aja lebih besar dari semua yang dia melakukannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat agar mereka ambil seseorang itu untuk masuk neraka. Itu kenapa? Karena dia udah rasa sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti saya akan masuk surga dengan amalan saya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala udah bilang kepada kita, "Wahai hambaku, jangan kalian rasa sombong dengan apa yang kalian melakukannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah berhati-hati kepada sahabatnya. Abu Bakar berkata apa? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq yang Allah Subhanahu wa taala udah sampaikan salam kepada beliau. Beliau berkata apa? "Kalau kaki kanan saya dalam surga, sedangkan kaki kiri belum di luar, saya belum yakin apakah saya dari keluarga surga atau dari keluarga neraka." Siapa yang berkata itu? Abu Bakar. Abu Bakar yang Allah Subhanahu wa taala udah sampaikan salam. Abu Bakar yang Allah Subhanahu wa taala udah sampaikan kepada dia, "Wahai Abu Bakar, Allah Subhanahu wa taala udah ridha kepada kamu. Apakah kamu udah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ya Allah, kalau kita udah mendapat ridha kepada dari seseorang manusia, bagaimana Abu Bakar udah mendapat ridha dari Tuhannya? Walaupun semua itu, Abu Bakar mengucapkan apa? "Kalau kaki kanan saya dalam surga, kaki kiri di luar, saya belum yakin, belum pasti apakah saya dari keluarga surga atau keluarga neraka." Oleh karena itu, saudara-saudariku, jangan rasa sombong, jangan rasa keyakinan bahwa apa yang saya melakukannya itu pasti sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu siapa yang menerima taubatnya, siapa yang menerima amalannya. Kita udah berangkat ke masjid, tapi Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu siapa yang salatnya benar, siapa yang salatnya salah. Kita semuanya menghafal Quran, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti aja yang tahu kenapa atau siapa yang Allah Subhanahu wa taala menerima hafalnya dan dia benar-benar keluarga Al-Quran, dan siapa yang dia menghafal untuk manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua kita melakukan amalan yang soleh, tapi Allah Subhanahu wa taala aja yang tahu siapa yang amalnya sempurna dan terima, dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala akan ditolak amalnya. Oleh karena itu, jangan rasa sombong, jangan rasa amalan saya udah menjadi sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua dosa kita atau mengampuni dosa kita semua selain syirik. Oleh karena itu, jangan syaitan masuk dalam hati kita bahwa dosa kita adalah besar. Jangan taubat, jangan istiqamah, jangan hidayah
Karena apapun yang kamu akan melakukannya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terimanya karena kamu banyak maksiat. Itu pikiran salah. Ini dari syaitan. Syaitan udah masuk neraka, udah menjadi dari keluarga neraka. Karena itu dia mau semua manusia menjadi keluarga neraka bersamanya. Ketika syaitan masuk atau ketika syaitan melihat kita mulai taubat, menerima atau minta doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita menjadi keluarga hidayah dan istiqamah, dia sangat cemburu, dia sangat sedih, dia mau semua orang banyak maksiat. Oleh karena itu, apapun yang kamu mau, walaupun maksiat sangat besar, walaupun maksiat yang sangat besar banget, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang selalu melakukan dosa banyak, jangan rasa pesimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu rasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubat saya. Pasti apapun yang kamu melakukannya, kalau kamu benar-benar udah minta taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menerima taubatnya selain kamu menjadi orang bersyirik, kamu ibadah kepada Tuhan lain. Itu aja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Oleh karena itu, orang yang minum khamr, orang yang jatuh maksiat, orang yang bisnis dengan riba, orang yang selalu melakukan maksiat dengan hatinya, orang yang mencuri, orang apapun maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya. Tapi menerimanya dari siapa, hadirin sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya dari orang-orang yang benar-benar dia taubat, orang-orang yang dia minta hidayah dan istiqamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda-tanda hidayah dan istiqamah? Apa tanda-tanda bahwa saya udah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala udah terima taubat saya? Itu adalah kamu menyesal apa yang kamu melakukannya dan kamu tidak balik lagi, tidak kembali lagi melakukan maksiat itu. Itu dua tanda yang menjadikan kamu rasa tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terima taubat kamu. Apa itu? Yang pertama, kamu merasa menyesal. Ketika kamu melihat atau ketika kamu ingat apa yang kamu melakukannya di masa lalu, langsung kamu ingin menangis, kamu rasa menyesal, kamu langsung sedih dengan apa yang kamu melakukannya kemarin. Yang kedua, kamu tidak balik lagi, tidak kembali lagi melakukan maksiat itu. Tapi apa berfaedah kalau ada orang banyak salat, banyak puasa, banyak taubat, minta doa, minta hidayah, minta istiqamah. Tapi sebenarnya setelah dia melakukan taat, langsung dia pindah ke tempat maksiat. Setelah dia dari tempat maksiat, dia pindah ke tempat taat. Itu sebenarnya tidak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terima taubat orang yang seperti itu selama 100 tahun. Selama dia hidup sampai mati. Kenapa? Karena dia adalah orang bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita rasa tenang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita semua. Tapi itu kapan? Kalau kita benar-benar mau taubat, kalau kita benar-benar tidak balik lagi, tidak kembali lagi ke maksiat itu, dan sebenarnya kita rasa menyesal tentang apa yang kita melakukannya kemarin. Ayo, mulai taubat. Harus setiap hari sebelum kamu tidur, kamu berkata, ya Allah, saya sudah memaafkan dosa semua orang. Saya sudah memaafkan salah semua orang kepada saya. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Harus qiyamul lail. Harus kita bersiap-siap kalau kematian datang kepada kita kapanpun, dimanapun. Bagaimana kalau malaikatul maut udah datang kepada kita? Mahmud, udah waktu kamu datang sekarang. Ayo, saya akan tarik jiwa kamu. Apa yang kita harus jawabannya? Pasti semua orang di dunia itu, mereka akan berkata, belum malaikatul maut, saya belum bersiap. Kenapa itu? Karena sebenarnya kita tidak taubat setiap hari. Tapi yang wajib atas kita, kita taubat setiap hari sebelum tidur. Apakah ada orang di dunia itu tahu bahwa dia akan bangun lagi setelah tidur? Tidak. Apakah ada orang tahu dia akan tidur lagi nanti malam? Tidak. Itu semuanya dengan Lauhul Mahfuz, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus kita bersiap. Ketika malaikatul maut datang kepada kita, wahai fulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu bertemu denganmu. Apakah kamu rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
pasti kalau kita banyak taat, selalu taubat, udah bersiap, kalau kematian udah datang, pasti kita akan jawab, Allahumma rafiqal a'la. Seperti Nabi Muhammad, ya Allah saya mau bertemu denganmu, ya Allah saya mau bertemu denganmu, ya Allah saya tidak mau dunia lagi. Itu siapa yang akan berkata itu? Orang-orang yang melakukan amalan saleh, orang-orang yang udah bersiap taubat, dan orang-orang yang jauh dengan maksiat. Oleh karena itu, apapun yang kita melakukannya 2020, harus sebelum tahun itu udah selesai, harus kita taubat, harus kita duduk diri sendiri, harus kita muhasabah. Apa yang salah saya melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang salah saya melakukannya sama istri? Apa yang salah saya melakukannya sama orang tua saya? Apa yang salah saya melakukannya sama masyarakat? Enggak apa-apa, tidak aib, tidak masalah kalau kamu minta maaf dari orang. Kenapa? Karena orang-orang yang minta maaf itu mereka syibat-syibat masuk surga. Orang-orang yang mulai dengan salam, mereka syibat-syibat masuk surga. Suatu hari Ali bin Abi Thalib udah bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar udah duduk di jalan, Sayyidina Ali udah melewati Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Ali tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Sayyidina Umar udah duduk, Sayyidina Ali udah jalan depan beliau tidak berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Sayyidina Umar udah bersedih, berangkat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Ali udah bersedih denganku? Rasulullah bertanya, kenapa? Karena dia udah jalan-jalan depan saya tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah udah panggil Ali, wahai Ali ke sini. Kenapa kamu udah jalan-jalan depan Sayyidina Umar atau depan Umar tanpa mengucapkan salam? Sayyidina Ali menjawab apa? Menjawab kata-kata yang luar biasa. Ya Rasulullah, saya telah mendengar antum berkata, barang siapa yang akan mulai salam, mengucapkan salam kepada teman-temannya, dia akan syibat-syibat masuk surga. Oleh karena itu, saya mau Umar yang mulai salam untukku. Bukan saya yang mulai salam kepada Umar, karena saya mau beliau yang syibat-syibat masuk surga daripada saya. Itu apa? Itu tidak ada orang yang suka jiwanya, tidak ada orang yang suka hubbun nafs, tapi semua sahabat mereka mau bersama-sama masuk surga. Kalau kamu melakukan atau kita semuanya melakukan sesuatu salah kepada seseorang, harus minta maaf. Enggak apa-apa kalau minta maaf. Ba, jangan sedih. Ba, jangan marah. Ba, saya minta maaf. Enggak apa-apa. Jangan berkata, saya yang salah, dia yang salah, bukan saya. Jadi harus dia yang minta maaf. Itu tidak akhlak orang-orang saleh. Orang-orang saleh, orang-orang sahabat, tabi'in, dan para nabi ketika mereka melakukan salah, pasti mereka minta maaf. Oleh karena itu, harus kita bersiap-siap. Tidak ada orang tahu dia akan mati kapan. Semua ajal, semua takdir Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala ada yang tahunya. Bagaimana harus kita bertanya diri kita sendiri setiap malam. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala udah takdirkan bahwa Mahmud akan meninggal hari ini? Apakah Mahmud udah siap-siap atau belum taubat? Apakah Mahmud mau rindu atau mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau dia banyak maksiat tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau dia malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama hadirin sekalian, harus kita tidak rasa atau tidak berpikir bahwa ada orang sempurna. Amalan kita tidak akan sempurna. Dan karena itu jangan syaitan masuk dalam hati kita bahwa amalan kita tidak akan sempurna, bahwa kamu tidak boleh melakukannya. Tidak. Kita akan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, dan harus kita menerima atau minta doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosa semua hambanya. Itu kapan? Kalau dia benar-benar taubat, benar-benar minta hidayah dan istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyesal apa yang dia melakukannya kemarin, dan orang-orang yang tidak balik lagi ke tempat dan melakukan maksiat lagi. Itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubatnya. Tapi taubat dengan maksiat, maksiat dengan taubat itu terus-menerus, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, karena kita tidak boleh main-main sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi-bagi kita taubat, malam-malam kita maksiat. Itu tidak boleh. Taubat terus-menerus atau maksiat terus-menerus. Itu maksudnya saya tidak berkata harus kamu melakukan maksiat terus-menerus, tapi maksudnya tidak boleh dua-duanya bersama. Yang penting setelah kita melakukan maksiat atau setelah kita rasa kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti harus kita
selalu wudu, salat 2 rakaat, doa dan rasa menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampuni dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah pertemuan terakhir dengan dunia. Itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Biasanya tidak ada orang di dunia itu dia tahu dia akan mati dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi kalau kamu mau tahu, saya akan beri jawaban kepada kamu. Husnul khatimah atau su'ul khatimah itu seperti santri dan santriwati, seperti murid-murid yang di kelas. Kalau ada ujian besok, saya mau bertanya kalian. Kalau ada ujian besok misalkan, atau ada ujian bulan depan, ujian semester, ada 2 santri. Santri yang pertama dia udah siap, dia udah hafal, dia udah belajar, dia udah mengerti semua sesuatu, dia udah siap. Dari awal bukunya sampai akhirnya, kalau ada pertanyaan dia bisa jawab. Dan ada seorang lain, dia main, dia Facebook, YouTube, dia tidak buka bukunya, dia tidak hafal, dia tidak faham. Dua-duanya akan masuk ujian. Siapa yang bisa jawab, siapa yang tidak bisa jawab. Pasti orang-orang yang udah siap, dia akan jawab dari 0 sampai 100. Orang yang tidak siap-siap itu adalah orang yang tidak bisa jawab. Sama dengan orang-orang di dunia itu. Orang yang udah siap dengan taat, orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu takut dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu jauh dengan maksiat, pasti Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan berikan pada dia nilai yang luar biasa. Mantap, dia akan mendapat ijazah. Ijazahnya itu adalah husnul khatimah. Ketahuilah, husnul khatimah itu kita tidak bisa mendapatnya dengan doa, ya Allah semoga husnul khatimah, ya Allah semoga ada husnul khatimah, ya Allah berikanlah pada Syekh Mahmud husnul khatimah. Tapi sebenarnya Syekh Mahmud banyak maksiat. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan terima doa kita? Pasti tidak. Kenapa? Karena husnul khatimah itu adalah nilai ke orang-orang yang udah bersiap-siap, orang-orang yang udah sungguh-sungguh semangat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia itu. Orang-orang yang selalu ghaflah, selalu khalwat sama perempuan, selalu maksiat, selalu minum khamr, selalu tidak masuk salat, selalu jauh dengan Al-Quran, selalu tidak berbakti orang tuanya. Pasti ketika dia masuk ujian sakaratul maut, pasti dia tidak akan bisa nilai husnul khatimah. Seperti santri yang tidak hafal dan tidak bersiap-siap untuk ujian. Oleh karena itu, sekarang kita udah tahu apa atau siapa yang akan mendapat husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian udah melihat seseorang dia selalu terus-menerus berangkat ke masjid, maka bersaksilah bahwa orang itu beriman. Kalau ada orang selalu salat berjamaah, selalu khatam setiap minggu bacaan Al-Quran atau setiap bulan, selalu qiyamul lail, mustahil dia akan mendapat su'ul khatimah. Dan kalau ada orang selalu melakukan maksiat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia akan mendapat husnul khatimah. Oleh karena itu hadirin sekalian, husnul khatimah dan su'ul khatimah itu adalah nilai yang harus kita nilainya, mendapatnya waktu ujian sakaratul maut. Harus kita bersiap-siap dari sekarang. Allah Subhanahu wa taala udah beri pertanyaan kepada kita. Ketika kita masuk kuburan, ada 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, siapa namamu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Tapi tidak ada yang akan, atau semua orang tidak akan jawab. Siapa yang akan jawab? Kita tahu pertanyaannya, kita tahu jawabannya, tapi siapa yang bisa jawaban? Orang-orang yang udah bersiap di dunia. Orang-orang yang menjadikan dunia itu salah satu alasan atau salah satu jalan untuk bisa tujuan ke Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tahu dunia itu sebentar lagi akan habis. Sebentar lagi waktu kematian saya akan datang. Tapi orang-orang yang fikir, orang-orang yang merasa dunia itu adalah abadi, saya tidak akan meninggal, pasti dia tidak akan mendapat husnul khatimah dan selalu rasa syaitan masuk dalam hatinya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita bersiap-siap. Kalau ada orang belum taubat, harus kita bersiap-siap. Kalau malaikatul maut dengan kematian kepada kita. Kita sekarang bersama bulan terakhir 2020.
tidak ada yang tahu. Siapa yang bersama kita hari ini tidak akan bersama kita tahun depan. Siapa yang hari ini bersama kita, besok tidak bersama kita. Siapa yang hari ini bersama kita, malam ini tidak bersama kita. Jadi harus kita bersiap taubat, bersiap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh-sungguh semangat hafal, bersemangat atau sungguh-sungguh selalu untuk kita bisa mendapat nilai waktu kita masuk ujian sakaratul maut, waktu kita masuk ujian mati, waktu kita masuk muhasabah di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat lembut. Allah Subhanahu wa taala sangat rahim daripada ibu kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Tapi untuk siapa? Kepada orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Jibril bertanya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mal ihsan? Apakah ihsan? Nabi Muhammad menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah, walaupun kamu tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Itu adalah takwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, "Mat taqwa?" Apakah takwa itu ya Imam? Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, "Al-amalu bit-tanzil." Kamu mengamalkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkannya. Itu adalah Al-Qur'an. Wal khawfu minal jalil. Kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita dimanapun, kapanpun, sama siapa pasti Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Kamu bersiap-siap untuk kematian. Kapanpun kamu udah bersiap. Jangan kamu berkata saya belum taubat, saya banyak maksiat, saya belum taat. Tidak ada orang yang tahu umurnya akhirnya kapan. Jadi harus kita sekarang bersiap-siap. Harus mulai tahun baru dengan hati yang baru, dengan hati yang tidak punya sifat-sifat jelek yang kepada orang-orang. Hati yang tidak punya sifat jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang harus membersihkan maksiat semuanya dalamnya. Hati yang harus ada dalamnya cahaya iman, cahaya Al-Quran, cahaya salat. Orang yang tidak salat itu, saya tidak tahu bagaimana dia hidup. Orang yang tidak baca Quran, saya tidak tahu bagaimana dia punya jiwa. Karena apa? Karena hidupan kita dengan salat dan jiwa kita dengan Al-Quran. Oleh karena itu, harus kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ayo masuk salat. Mau berbicara bersama Allah Subhanahu wa taala? Ayo baca Quran. Bagaimana kamu bisa baca Quran, bisa berbicara sama Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya selalu malas-malas. Kenapa? Kenapa selalu ikut syaitan? Tapi Allah Subhanahu wa taala berada dimanapun. Allah Subhanahu wa taala berada kapanpun. Kalau kita udah salat qiyamul lail atau kita mau salat kapanpun, pasti Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Tidak ada waktu khusus Allah Subhanahu wa taala harus melihat kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala selalu. Tapi harus kita lari-lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita selalu rasa menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau saya sudah melakukan semua amalan yang luar biasa, pasti itu tidak cukup salah satu nikmat antum berikan kepada saya. Ya Allah, kalau saya selalu semangat, saya selalu taubat, saya selalu taat, pasti itu tidak cukup syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mulai tahun baru dengan orang yang baru, dengan hati yang baru. Harus kita memaafkan semua orang. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kita kecuali ketika kita memaafkan salah orang lain kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang salih-salihah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga surga. Semoga kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita jalan hidayah, jalan istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga Al-Quran, keluarga salat, orang yang selalu jaga salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ridha, berikan afu kepada kita. Sayyidah Aisyah bertanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika saya sudah bertemu dengan malam Al-Qadr,
apa doa yang saya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, jika kamu udah yakin itu malam Al-Qadr, doalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, saya yang maha memaafkan, maha mengampuni. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa saya. Iya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata doa itu kepada Sayyidah Aisyah, tidak berkata ya Allah berikanlah pada saya pahala, berikanlah pada saya surga, memaafkan dosa saya? Kenapa? Karena sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala udah memaafkan dosa kita, kalau Allah Subhanahu wa taala udah berikan pada kita ridha, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua yang kita melakukan. Semua sesuatu yang susah atau sulit di dunia itu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ridha kepada kita. Ridha itu kita tidak bisa mendapatnya kecuali ketika kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi jahat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menjadi kurang kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita minta maaf, minta afu dan taubat dari Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi. Harus kita menjadi orang baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa atau berikan pada kita hidayah dan istiqamah dan ridhanya dan syafaat Rasulnya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Semoga semua yang hadirin bisa mendapat manfaat, bisa paham maksud saya. Saya minta maaf kalau bahasa Indonesia saya masih kurang. Itu saya baru datang ke Indonesia 2020. Jadi masih satu bulan lagi, insya Allah saya udah 1 tahun di Indonesia. Oleh karena itu saya minta maaf kalau ada salah bahasa Indonesia. Kalau saya minta maaf juga kalau saya syubat-syubat menjelaskan. Tapi itu karena kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang bersaudara itu adalah, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan jika kamu melihat orang-orang dia selalu beri nasihat kepadamu, harus kamu tahu bahwa orang itu sangat suka kamu. Orang-orang yang melihat kesalahanmu atau dia melihat kamu melakukan maksiat, tapi dia diam, tidak beri nasihat, atau dia tidak doa agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu, pasti itu orang tidak suka kamu. Jadi ketika kamu melihat orang udah koreksi kamu, udah berbicara bahwa apa yang salah kamu melakukannya, itu benar-benar orang yang cinta kamu. Tapi kalau dia melihat kamu melakukan maksiat, melihat kamu melakukan salah, tapi diam aja, sebenarnya itu salah satu orang-orang yang ikut syaitan. Dia tidak mau bilang kepada kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu maksiat atau salah. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia dunia dan akhirat. Saya minta maaf kalau salah bahasa Indonesia dan saya juga minta maaf kalau syubat-syubat berbicara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Semoga dengan tahun baru Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan istiqamah dan jalan yang akhirnya ada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang luar biasa dan semoga pertemuan ini bersaksi di hari kiamat bahwa pertemuan ini pertemuan karena Allah, karena belajar aja. Semoga kita mendapat syafaat dengan pertemuan ini. Terima kasih banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa ghafarallahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah Syekh atas apa yang beliau sampaikan dari pelajaran dan nasihat berharga pada kesempatan hari ini. Ya luar biasa ya pemaparan yang beliau sampaikan. Ya baru kurang lebih 11 bulan di Indonesia, tapi Masya Allah bahasa Indonesianya begitu lancar ya. Begitu lancar, begitu cepat. Ya jazakumullah khair, semoga terus dimudahkan sehingga bisa berdakwah di Indonesia ya, sehingga ilmunya lebih bermanfaat. Amin, amin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya meringkas ini khulasatu ma qala Syekh ya. Ringkasan kurang lebih ya. Ringkasan atau kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekh ya. Setidaknya ada 3 hal yang patut menjadi renungan kita bersama dan patut menjadi perhatian
dalam rangka meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan keimanan kita, ibadah kita, pengetahuan kita tentang keislaman untuk menyambut ya tahun yang baru ya, tahun 2021, khususnya kita bersama yang tergabung dalam Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh tadi dalam pesan dan nasihat beliau. Yang pertama ini adalah hendaknya senantiasa kita bersemangat untuk terus beramal, ya, terus beribadah, belajar memahami Islam, tingkatkan keimanan kita semampu dan semaksimal mungkin, dan jangan pernah khawatir ya, atau jangan ada yang pernah merasa bahwasanya apa yang dia lakukan tidak diterima atau tidak sempurna sehingga tidak berhak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagaimana yang beliau garis bawahi, beliau tekankan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita, di antara hamba-hamba Allah yang sempurna dan terlepas dari kesalahan. Ini poin yang perlu kita garis bawahi semua. Bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita, di antara hamba Allah itu yang sempurna dan terlepas dari kesalahan. Kesempurnaan milik Allah, dari Allah, dan telah diberikan kepada para nabi-nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, saudara-saudariku, ya, ada ikhtiar, ada usaha dengan penuh kesungguhan dari kita untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita dan meningkatkan kualitas diri kita di masa-masa yang akan datang. Jadi ini pesan pertama yang perlu kita garis bawahi, ya. Terus beramal, terus belajar, ya, terus tingkatkan keimanan kita dan jangan pernah ragu, ya, apalagi khawatir, takut, ya, sehingga menghalangi kita untuk beramal, menghalangi kita untuk belajar, menghalangi kita untuk dekat kepada Allah. Karena apa? Karena ada anggapan bahwasanya apa yang kita lakukan tidak sempurna. Ya, karena ya kesempurnaan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang ada di muka bumi ini yang sempurna dan selamat dari kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan yang beliau sampaikan bahwasanya semua pasti akan mendapatkan ampunan Allah, ya. Semua kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, maka mudah-mudahan dengan amal soleh yang terus kita kerjakan, terus kita tingkatkan keimanan kita, ibadah kita, ya, pengetahuan kita tentang keislaman, ini menjadi bekal dan modal bagi kita untuk apa? Kita bisa mendapatkan dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang perlu kita garis bawahi dari nasihat yang beliau sampaikan bahwasanya kita perlu selalu introspeksi terhadap diri kita. Dan selalu bersiap-siap, ya. Bagaimana kita ingin mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, ya, atau dengan istilah lain, dengan bahasa lain, kita ingin menutup umur kita, usia kita dengan cara bagaimana? Apakah dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya. Apakah kita ingin mengakhiri, menutup umur kita, usia kita dengan, ya, penutup yang baik, akhir yang baik, atau akhir yang buruk? Ini semua kembali kepada kita. Maka yang paling terakhir dari apa yang beliau sampaikan dan nasihatkan kepada kita semua, yang perlu kita ketahui bahwasanya, ya, semoga kita semua digolongkan oleh Allah menjadi golongan hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang baik, yang mana hamba-hamba yang bertakwa dan baik itu ada 3 kriterianya. Ya, ada 3 kriterianya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, hamba yang bertakwa, hamba yang baik itu adalah hamba yang beramal sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran maupun petunjuk Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Dia beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah. Kedua, hamba yang bertakwa dan hamba yang baik itu adalah hamba yang senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun ia berada, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Kemudian yang ketiga, hamba yang bertakwa dan hamba yang baik itu adalah hamba yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di antara bekal adalah terus beramal, ya, terus melakukan amal soleh, terus belajar,
ya, meningkatkan pengetahuannya tentang keislaman, ya, terus beribadah sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hamba yang bertakwa, hamba yang baik itu adalah hamba yang mempersiapkan bekal untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang lebih ya poin-poin penting yang saya bisa ambil dari pemaparan atau nasihat yang disampaikan oleh Syekh Mahmud. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua, ya, menjadi modal dan bekal di dalam menyongsong ya tahun baru 2021, dan sebagai bentuk evaluasi bagi diri kita semua ya di tahun ini, ya, agar kita bisa lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tidak ada kata terlambat untuk terus belajar, mengetahui tentang ajaran Islam. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada alasan untuk tidak beramal soleh, apatah lagi ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegangilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita dengarkan, apa yang kita sampaikan. Mohon maaf juga jika ada kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam penyajian materi-materi yang ada. Dan terakhir tentunya secara khusus kita ucapkan syukran wa jazakallah khair kepada Syekh ya atas apa yang beliau sampaikan, dan terkhusus ya bukan cuma apa yang beliau sampaikan kita ucapkan terima kasih. Kita pun mengucapkan terima kasih atas kesediaan beliau. Ya, kesediaan beliau untuk mengisi pengajian kita pada hari ini. Yang mana qadarullah wa masya'a fa'al, ya ini bisa dikatakan terkesan mendadak ya. Terkesan mendadak karena seharusnya yang mengisi pada hari ini Syekh adalah Ustadz Fahmi Salim, tapi qadarullah beliau ada kegiatan sehingga berhalangan dan kita tidak bisa mengundur atau menggeser waktu pelaksanaan sebagaimana yang telah kita laksanakan, sehingga ya malam hari itu juga kami langsung menghubungi Syekh ya meminta kesediaan beliau untuk bisa mengisi pengajian kita pada hari ini, dan sungguh luar biasa respon beliau yang begitu baik ya, begitu cepat sehingga keesokan harinya pagi hari beliau menyampaikan ya siap ya, bahkan sebelum beliau mencek ya beliau sudah mengatakan insya Allah siap ya. Cuma untuk memastikan apakah ada jadwal pada hari ini atau tidak, beliau konfirmasi pada keesokan harinya ya, sehingga saya katakan tadi bahwasanya ya atas nama keluarga besar ya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syekh atas kesediaannya untuk mengisi ya pengajian bulanan PP ITMI ya pada hari ini. Dan tentu terakhir tak lupa kami juga sampaikan kepada Syekh untuk tidak bosan-bosannya ya, semoga ini bukan pertemuan pertama dan pertemuan terakhir yang mengisi di pengajian PP ITMI. Insya Allah ini merupakan pertemuan perdana pertama ya di pengajian bulanan PP ITMI Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, dan insya Allah akan berlanjut ya pengajian-pengajian di waktu-waktu yang akan datang insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus pusat ya Majelis Syuro ya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami juga untuk ikut memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam program pengajian rutin bulanan ya PP ITMI ya yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tak lupa kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh partisipasi ya rekan-rekan yang mungkin tidak bisa ikut live via Zoom ya, tapi hanya bisa menyaksikan live streaming baik itu melalui siaran radio yang telah disebar ya atau akun media sosial PP ITMI ya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga partisipasinya untuk ikut mendengarkan dan mengikuti pengajian bulanan kita pada hari ini. Semoga ini semua menjadi ya amal baik bagi kita semua dan pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada hari ini bersama-sama di majelis ilmu, majelis Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Mahmud Al-Banna Al-Misri yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua dan langsung dijabarkan oleh Ustadz Bashir, dan insya Allah tentunya akan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian ada Kang Heri, apakah radio dan apa jam bicara bisa terkoneksi kita? Oke, Syekh dan Ustadz Bashir, kita akan mengadakan pertanyaan karena waktunya masih ada ya, sekitar 30 menit ke depan. Ya, kemudian pertanyaan ini akan dipandu langsung oleh Ustadz Bashir ya di sana ya. Barangkali ada yang mau bertanya di DPP ITMI? Silakan. Iya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya bisa ditanyakan singkat, padat, dan jelas. Nama Pendi mau bertanya, apakah manusia boleh merasa optimis atau percaya diri bahwa kita akan masuk surga berbuat? Terima kasih. Kenapa? Diulang sedikit. Apakah manusia atau orang bolehkah merasa optimis atau percaya diri untuk masuk surga dengan perbuatan amal-amal yang dilakukan dalam keseharian, amal soleh ya? Baik. Fadal Syekh Mahmud, jelas pertanyaannya ya, insya Allah. Fadal. Silakan Syekh Mahmud untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan antum Ustaz, enggak apa-apa, silakan antum. Fadal. Hada majlisukum, Fadal. Astagfirullah Ustaz. Fadal Ustaz. Fadal Syekh. Iya, Pak. Sebenarnya, Pak, ada perbedaan antara rasa optimis dan rasa yakin. Kalau rasa optimis atau rasa percaya, pasti semuanya kita akan masuk surga. Tapi cara untuk masuk surga bagaimana? Bagaimana kita akan masuk surga? Bagaimana kita akan masuk surga dengan apa yang kita melakukannya, rasa percaya diri kita sendiri dan rasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pasti kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan masuk surga dengan rahmat-Nya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus." Jika kalian minta doa dari Allah Subhanahu wa taala masuk surga, maka doalah bahwa kalian masuk firdaus, tidak masuk surga yang biasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengajar kepada kita bahwa harus kita punya rasa besar optimis, rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa percaya itu bagaimana? Apakah saya akan masuk surga walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima? Seperti itu. Orang yang seperti itu, kenapa kamu berkata itu? Karena tidak ada semua amalan yang baik, tidak ada yang saya tidak melakukannya. Semua amalan baik saya sudah melakukannya. Udah 100 kali haji, udah banyak miliar sedekah, setiap hari salat. Jadi wajib saya masuk surga. Orang yang melakukan seperti itu, pasti dia akan masuk neraka. Karena apa? Karena dia rasa akan masuk surga walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Tapi harus kita rasa optimis, harus kita rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus masuk surga. Tapi itu setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, Pak. Semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka akan masuk surga walaupun mereka akan masuk neraka dulu. Setelah mereka membersihkan maksiat dengan neraka, Allah Subhanahu wa taala akan masukin mereka surga. Tapi itu kapan? Setelah mereka mendapat azab dulu. Tapi semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga walaupun dia orang muslim? Orang-orang yang percaya dirinya bahwa saya akan masuk surga walaupun Allah akan terima. Kenapa? Karena saya sudah melakukan semua amalan yang baik, semua amalan yang saleh. Orang itu pasti dia tidak akan masuk surga. Tapi orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala,
orang yang cita-citanya masuk surga, orang yang amalkan soleh, tapi dia berkata insya Allah akan masuk surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, pasti wajib harus kita rasa optimis dan rasa percaya. Ustaz Ahmad beliau akan menambah lagi kalau bahasa saya belum fasih, belum baik. Silakan Ustaz Ahmad. Baik, terima kasih Syekh. Ya, saya tambahkan sedikit. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku, kata Rasulullah SAW, pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Ya, ternyata ada yang tidak mau masuk surga. Siapa mereka? Ya, Rasul mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba." Siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang tidak taat kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Maka kembali kepada pertanyaannya, apakah boleh seorang optimis percaya ya dia masuk surga dengan amalannya? Maka kita katakan, ya, seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalannya. Tetapi boleh seseorang ya berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, optimis bahwasanya amalan-amalan yang ia laksanakan dari amal-amal soleh itu ya semoga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan amal soleh itu dalam rangka untuk apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, yang dengan itu ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dia pun dimasukkan ke dalam surganya Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai tambahan sedikit saja dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Hidayat, silakan angkat tangan tadi. Kita berikan kesempatan. Pak Hidayat masih ada? Iya, Pak Hidayat. Ada yang angkat tangan tadi? Kalau tidak ada, silakan yang lain kalau jika ada yang ingin bertanya. Pertanyaan kedua, silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ustadz, ada di chat tadi Ustadz, ada beberapa pertanyaan Ustadz. Oh iya, baik. Baru baik, saya lihat dulu ya. Di chat ada pertanyaan dari Ibu Aisyah sama Ibu Yeni. Iya, di sini ada pertanyaan. Ya, apakah syekhnya tunanetra? Alhamdulillah syekhnya non tunanetra, bisa melihat. Ya, sehingga beliau menyaksikan dan melihat aktivitas kegiatan yang kita laksanakan. Iya. Pertama Syekh, ya, bagaimana kesempurnaan menurut Al-Quran dan hadis? Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian bagaimana maksud surah At-Tin ayat kelima? Mungkin bisa dijelaskan, Syekh. Silakan. Ya, maaf, Pak, saya tidak paham maksudnya apa. Yang Quran dan Sunnah yang pertama itu maksudnya apa? Bagaimana kesempurnaan menurut Al-Quran dan Sunnah? Oh, bagaimana menjadi orang sempurna maksudnya? Iya, naam. Iya, jawabannya itu, Pak, hadis yang antum udah mengucapkannya tadi. Nah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua orang umatku mereka akan masuk surga kecuali siapa yang tidak mau. Mereka bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Rasulullah berkata, siapa yang taat kepadaku dia mau, siapa yang tidak dia tidak mau. Jadi kalau kita udah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, bukan sempurna karena saya udah tersebut kemarin, kita tidak akan sempurna, Pak. Tapi kita sempurna taatnya, kita orang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita orang soleh karena orang-orang kalau dia udah memiliki dunia dan apa yang dalam dunia dan dia udah melakukan amalan yang soleh, pasti dia tidak akan menjadi sempurna 100%. Tapi kita melakukan atau melaksanakan apa yang menjadikan kita masuk surga. Pasti kalau kita udah masuk surga, di sana aja di surga, pasti kita udah menjadi orang sempurna. Jadi orang yang sempurna itu dengan taatnya dan dengan akhlaknya. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan hal yang baik, bukan seperti hewan, dia punya akal, dia bisa berbicara, dia bisa faham, dia bisa melihat, dia bisa muamalah. Jadi
makhluk yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya paling bagus itu adalah manusia. Itu maksudnya dari ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita udah menciptakan manusia itu dengan hal-hal atau dengan cara yang sangat luar biasa. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti semua orang tidak cantik, semua orang tidak ganteng, semua orang tidak sempurna taatnya. Itu yang perbedaannya agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala udah menciptakan surga dan udah menciptakan neraka. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah menciptakan semua orang sempurna, pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan nilai-nilai surga aja. Atau kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua orang melakukan maksiat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan neraka aja. Tapi Allah udah melakukan atau udah menciptakan dua-duanya. Neraka kepada orang-orang yang optimis kepada Allah Subhanahu wa taala, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Neraka kepada orang-orang yang selalu jauh dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan beberapa sesuatu, hewan, manusia dan lain-lain. Yang paling bagus, paling indah adalah manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adam." Sesungguhnya kita sudah muliakan anak-anak Adam adalah manusia itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada orang yang akan menjadi sempurna. Tapi kalau kita sudah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita sudah jauh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala larangannya, pasti kita orang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapat husnul khatimah, setelah kita menjadi keluarga surga, pasti waktu itu aja kita berkata kita orang-orang dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Silahkan menambah Ustaz Ahmad. Cukup insyaallah Syekh. Cukup, Masya Allah. Jadi kesempurnaan itu adalah menurut Allah dan Rasulnya, ya tatkala seseorang yang melakukan apa yang Allah perintahkan, ketaatan, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya maksud dari surah At-Tin, ya, sungguh telah kami sempurnakan ya penciptaan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, yaitu artinya apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itulah yang terbaik, dan yang terbaik dari penciptaan seluruh makhluknya adalah Bani Adam atau manusia. Jadi ini mungkin poin yang perlu kita perhatikan khususnya kepada teman-teman tunanetra ya, bahwasanya kondisi dan keadaan kita ya itu bukan merupakan aib, tetapi itulah sebaik-baik kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu banyak hikmah yang terkadang ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ya kamu membenci sesuatu tapi justru itu adalah baik bagi kamu, dan sebaliknya boleh jadi kita menyukai sesuatu tapi justru itu tidak baik bagi kita, dan Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Jadi kondisi kita, keadaan kita dengan yang ada seperti sekarang ini, yaitu adalah bagian daripada kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala ya kepada hambanya. Wallahu taala ala wa alam. Selanjutnya Syekh, ini yang terakhir mungkin. Iya, insyaallah. Apakah salat taubat itu? Ya. Apakah salat taubat itu berdasarkan hadis yang sahih? Kemudian kapan sebaiknya waktu untuk melaksanakan salat taubat jika memang itu disyariatkan? Fadhal Syekh. Ya, bismillah. Sebenarnya tidak ada waktu khusus taubat, Mbak. Mau taubat kapanpun. Tapi waktu yang paling bagus untuk kamu bisa rasa nyaman, rasa tenang, rasa bertemu aja kepada Allah Subhanahu wa taala waktu as-sahar, waktu setelah jam 12 sampai salat subuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan ke langit yang pertama itu, turunkan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala udah panggil, siapa yang taubat saya akan berikan taubat. Siapa yang memaafkan, yang minta maaf saya akan memaafkannya. Siapa yang mau sesuatu saya akan berikannya. Jadi setiap malam Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Tapi sebenarnya kita di mana? Kita atas kasur. Ya, jadi oleh karena itu taubat bisa kapanpun, Mbak. Bisa mulai taubat kapanpun, dimanapun. Tapi waktu yang paling bagus untuk apa? Untuk tidak ada orang yang ribut-ribut, untuk tidak ada orang yang mengganggu kita, pasti waktu sahar. Waktu sahar itu mulai jam 12 malam sampai waktu salat subuh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah menerima semua doa dan langit
pintu langit waktu itu udah buka. Jadi apapun yang kita minta pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Apapun yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Jadi orang-orang yang berkata ada waktu khusus taubat itu sebenarnya salah. Allah Subhanahu wa taala tidak tersebut waktu khusus taubat. Itu kapan pun kamu mau taubat silahkan. Tapi waktu yang paling bagus kalau kamu mau berbicara bersama Allah Subhanahu wa taala, mau rasa menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, mau menangis dan mau ikhlas, tidak ada orang yang akan melihat kita waktu kita taubat, waktu kita menangis. Pasti setelah semua orang tidur, kita khalwat sama Allah Subhanahu wa taala aja, tidak ada yang melihat kita kecuali Allah dan tidak ada yang mendengar kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pasti waktu itu paling bagus walaupun 24 jam bisa taubat. Silakan Ustaz Ahmad. Nah, baik, yang terakhir Syekh, ini dari Medan, Masya Allah. Dari Medan Syekh. Yang bertanya ini dari Medan. Perbuatan apa saja yang termasuk perbuatan maksiat? Apa, Pak? Ya, perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk perbuatan maksiat? Maksudnya apa mungkin? Ini anwa' al-a'mal. Bahasa yang lain? Jenis-jenis perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dianggap perbuatan maksiat. Ya. Seseorang dikatakan berbuat maksiat. Maksiat yang sangat kecil, Pak. Maksudnya gitu, maksiat dengan hati ya? Baik dengan hati atau dengan perbuatan mungkin, Syekh. Iya, semua maksiat atau semua sifat-sifat yang kita biasanya rasa jelek kepada orang-orang lain. Kalau ada orang lain kaya, terus kita orang miskin, kita berkata, ya Allah, kenapa dia orang kaya, saya tidak orang kaya sepertinya. Itu sebenarnya jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dia selalu sukses, saya selalu gagal, atau Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan semua urusan saya selalu jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya iri kepada orang, saya dengki atau saya cemburu kepada orang-orang. Saya tidak berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ke manusia. Itu salah satu namanya salah satu sakit hati, menyakit hati, salah satu sesuatu yang menjadikan kita jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua orang yang selalu salat, selalu puasa, pasti Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari semua maksiat yang besar. Tapi masalah kita dengan maksiat yang kecil, masalah kita dengan maksiat yang masih ada dalam hati kita. Ketika kita melihat anak-anak hafiz Quran, kita marah atau kita sedih. Kenapa anak kita tidak hafal? Ada perbedaan antara iri atau kita cemburu atau kita semangat anak kita hafal sepertinya. Tapi sebenarnya mungkin ketika kita melihat anak-anak hafal Quran, kita berkata, oh dia tidak hafal Quran. Kita rasa iri. Kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita yakin anak kita tidak bisa hafal sepertinya. Jadi semua yang kita rasanya jelek kepada orang itu adalah maksiat, tapi itu maksiat dengan hati. Ada juga maksiat dengan lisan. Kata-kata yang menjadikan orang depan kita sedih dengan kita. Itu juga Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhamina li ma baina lihyaihi wa fakhidhaihi admanu lahu al-jannah." Barang siapa yang menjaga apa yang dalam wajahnya itu adalah lisan dan auratnya, pasti Allah Subhanahu wa taala, pasti Rasulullah akan menjaga surga untuknya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri janji surga untuknya. Kenapa? Karena semua masalah di dunia itu mulai dengan lisan. Semua masalah dengan antara dua orang mulai dengan lisan. Jadi harus kita menjaga lisan, harus kita tahu apakah kata-kata yang kita akan mengucapkannya itu dia akan menyakit sakit hati, dia akan menjadikan orang yang di depan kita sakit hati atau tidak. Kenapa? Karena lisan itu adalah salah satu alasan yang menjadikan orang-orang dia masuk syubhat-syubhat neraka. Oleh karena itu, pasti Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua maksiat yang besar, tapi maksiat hati, iri, dengki, cemburu, atau kenapa kita tidak memiliki apa yang orang memilikinya, kenapa kita tidak menjadi seperti orang itu sebenarnya wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu aja. Allah Subhanahu wa taala yang udah berbedaan kita. Kenapa kita lebih baik dari orang, kenapa orang lebih baik dari kita, gitu semuanya. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jadi harus kita membersihkan semua sifat jelek dari hati kita
dan harus kita menjaga lisan kita dari semua kata-kata yang menjadikan orang di depan kita sakit hati. Silahkan menambah Ustaz Ahmad. Baik, terima kasih Syekh. Ya itulah beberapa di antara contoh ya dari perbuatan-perbuatan maksiat ya. Untuk lebih jauhnya lagi nanti insya Allah mungkin akan ada kajian-kajian yang akan dilaksanakan di bidang dakwah ya, baik di PP ITMI, kemudian PW, kemudian PD insya Allah, yang terus akan kita syiarkan dan kita kembalikan kepada salah satu tujuan daripada keberadaan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia adalah ya bagaimana kita bisa terus meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita tentang ajaran Islam. Dengan cara apa? Dengan cara belajar tentunya. Ya, jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah bosan untuk bertanya, dan terus jaga semangat untuk mengetahui kebaikan dan kebenaran. Wallahu ta'ala ala wa alam, saya rasa cukup demikian beberapa pertanyaan yang ada, ya karena waktu yang terbatas dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain juga dari Syekh dan yang lainnya, sehingga kita cukupkan sampai sini dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih untuk Syekh Mahmud dan Ustadz Bashir, kolaborasi yang sangat baik sekali antara mereka beliau berdua ini, sehingga kita bisa memetik ilmu yang sangat banyak sekali, dan insya Allah sekali lagi akan kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya, begitu Pak Asep ya. Hadirin dan pendengar tercinta dimanapun berada saat ini, untuk demikianlah pengajian rutin ITMI DPP ITMI bulanan yang telah kita laksanakan pada hari ini, dan alhamdulillah setelah selesai dengan baik sekali. Ya sebentar. Oke. Dan sebelum kita tutup, tentunya secara pribadi, saya atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan bahasa yang kurang bisa dimengerti. Saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Dan yang terakhir banget, ini akan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asep Kosasih, SPDI, dan sekaligus acara ini akan ditutup oleh beliau. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wa syukranillah. Ihwan billah rahimakumullah. Mari kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Terima jazilan kasih lakum Pak ya Syekh Syekh. Mahmud, terima kasih Pak Bashir. Sama-sama Pak Yudi. Sama-sama. Iya. Baik, Terima kasih semuanya yang telah hadir lewat virtual. Persilakan untuk turun ke lantai 2. Ya, sekali lagi saya ingatkan ada beberapa agenda kegiatan untuk pengurus wilayah dan daerah, mohon partisipasi dan kegiatannya. Terima kasih. Jadi Syekh Mahmud, idafatul ma'lumat lakum anna fi al-markaz lil-makfufin al-bina yakun ala 3 adwar. 3 tabaqat. 3 lantai. 3 lantai, dan teman-teman yang sekarang ada di sekretariat ini berada di lantai 3, Syekh. Masya Allah. Jadi mereka itu di mana tempatnya, Pak? Di Bandung, Syekh. Di Bandung. Bandung, Syekh. Di Bandung. Ini yang Sebenarnya berbicara saya dengan mau kita. berangkat ke Bandung, Pak. Masya Allah, insya Allah nanti diatur jadwalnya, Syekh. Ya? Insya Allah kita berangkat ke sana, insya Allah untuk bertemu dengan orang-orang saleh ya Rabbal Alamin. Amin, Ya. amin, ya Rabbal Saya Yudi, Syekh. Iya, Pak. Salam dari semuanya, Syekh. Dari semua Iya. pengurus yang di sekretariat. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga saya sudah Semoga memberikan kita bisa tausiah. bertemu di surga ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabb. Amin, Amin, ya amin, ya Rabbal Rabb. Alamin. Baik, saya izin undur diri. Iya, Ila liqa ya Syekh Mahmud, insyaallah yusahhil umurakum jami'an. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Saya juga undur diri.
izin. Baik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh banyak. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah menghadiri kajian umum PP ITMI Jawa Barat. Ya, PP ITMI. Sukses Pak Heri. YouTube-nya lancar, Pak. Halo Pak Heri. Iya, halo. Waduh, mantap ya YouTube-nya. Ada YouTube-nya kah? Hah? Itu di-share terus ya di YouTube. Mantap. Iya, iya. Tolong bantu di-share juga ya. Iya, di-share terus. Ada berapa orang, Pak, yang ikut ini? Oh, baru sedikit viewernya. Tadi cuma 3 viewernya. Banyak di Sekre, Pak? Oh, di Sekre banyak. Ada 20. Mantap, Oke, saya off dulu. Oke, sampai ketemu semuanya ya. Kita tutup meetingnya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.